adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi ya di Sekolah Minggu Online GKI Taman Aries. Hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya sudah semangat? Supaya lebih semangat, Kak Maya mau ajak adik-adik semua mengikuti yel-yel. Yel-yel semangat namanya. Begini ya, kalau kakak bilang anak sekolah minggu semangat, adik-adik jawabnya semangat. Bisa? Kita coba sama-sama ya. Siap? Anak-anak sekolah minggu semangat. Semangat. Kita coba satu kali lagi. Buat adik-adik dan kakak-kakak yang di Zoom, kita coba bareng-bareng. Kakak-kakak minta tolong untuk dilihat. Adik-adiknya udah pada semangat semua belum? Udah betul belum ya gerakannya? Nanti yang paling semangat, yang paling bagus, boleh dikasih poin atau dikasih bintang. Nah, siap semuanya ya? Sama-sama ya. Anak-anak sekolah minggu semangat. Sudah semangat semua? Sekarang waktunya kita mau membuka ibadah kita dengan pujian. Mari kita bersyukur pada Tuhan sambil kita nyatakan dalam pujian berikut ini, It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak ibu guru sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan kasih-Mu sepanjang seminggu yang lalu. Dan Tuhan, hari ini kiranya Roh Kudus menyertai kami untuk kami boleh duduk tenang, untuk berfokus dan menyimak setiap firman Tuhan, juga pujian yang akan kami dengarkan pada hari ini.
Ampunilah setiap dosa dan salah kami, supaya kami pun layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali akan belajar tentang apa ya? Siapa yang bisa nebak? Ada 3 huruf, yaitu 1, 2, 3. Apa ya? Kalau kakak lipat tangan seperti ini, pasti udah tahu semua. Ya, betul. Doa. Sekali lagi kita mau belajar bagaimana sih kita bisa berdoa yang benar. Ya, nah kakak juga mau kasih tahu aktivitasnya di awal video ini. Nah, sepanjang video ini silakan adik-adik perhatikan dan simak. Nanti akan keluar sebuah gambar tangan atau anak yang sedang berdoa seperti ini. Jangan lupa dihitung ya berapa kali gambarnya akan keluar sampai di akhir video nanti. Jangan lupa dicatat ya, dan boleh disampaikan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, kita akan kembali puji Tuhan. Kita mau kembali kakak mau mengajak adik-adik dan kita semua untuk selalu setia berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Kita nyanyikan sama-sama ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, disiapkan Alkitab dan supaya nanti nggak cari-cari amplop persembahannya. Sudah? Oke, kalau begitu mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa.
Hai, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu agar kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya tolong, Tuhan Yesus kiranya berikan hikmat agar menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dari awal sampai selesainya pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, hari ini cerita Alkitab diambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah ceritanya tentang apa nih? Sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang selama ini rajin berdoa? Kakak percaya semuanya pasti rajin berdoa ya. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Apa saja bisa kita sampaikan melalui doa kepada Tuhan. Biasanya kalian berdoa itu waktu apa aja nih? Biasanya bangun tidur ya berdoa, kemudian mau tidur juga berdoa. Kalau bangun tidur berdoa mengucapkan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk istirahat, untuk tidur nyenyak. Dan pagi harinya kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Kalau malam hari kita berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang hari. Dan Tuhan Yesus kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk beristirahat. Apakah hanya itu? Tidak ya, kita kalau mau makan berdoa, mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah memberi berkat makanan. Kita juga berdoa untuk mama atau mbak yang sudah menyediakan makanan itu sehingga makanan itu tersaji. Atau mungkin kalau kita mau belajar, kita mau ujian, kita mau ulangan, biasanya kita juga berdoa, kita minta Tuhan memberikan pertolongan sehingga kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, semua doa-doa yang kita naikkan itu seharusnya adalah doa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa ya? Doa bagaimana doa yang menyenangkan hati Tuhan, doa yang benar itu? Adik-adik, Tuhan Yesus pada suatu hari ketika dia berada di bait Allah dan begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan karena mereka tahu Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Nah di situ juga ada sekelompok orang yang berbeda adik-adik. Orang ini kelihatan seperti orang yang kaya ya, pakaian mereka bagus-bagus ya dengan jumbai-jumbai yang panjang dan mereka itu dihormati oleh banyak orang. Tetapi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang merasa paling benar ya. Mereka merasa lebih hebat, lebih benar dari orang-orang yang lainnya. Karena apa? Mereka ini melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Mereka berpuasa, mereka terus berdoa, kemudian mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, persepuluhan. Persepuluhan itu apa? Persepuluhan itu dia memberikan, misalnya dia punya wortel 10, dia akan memberikan 1 wortel itu untuk Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau mereka punya uang 10.000, mereka akan memberikan 1.000 rupiah
untuk Tuhan. Mungkin orang lain hanya memberikan setengahnya atau tidak sampai 1/10-nya, tetapi orang ini memberikan kepada Tuhan 1/10 dari apa yang dia punya. Ternyata siapa ya orang ini ya? Adik-adik, orang ini biasanya dia adalah orang Farisi. Tuhan tahu seperti apa orang Farisi, sehingga Tuhan memberikan sebuah cerita, memberikan perumpamaan supaya orang Farisi ini tahu dan menyadari bagaimana seharusnya mereka berdoa dengan benar. Nah, ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus memberikan contoh ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, tadi sudah diceritakan kan bagaimana orang Farisi ini. Dan ketika dia masuk ke dalam bait Allah itu, banyak orang memandang mereka, melihat mereka. Dan orang Farisi pun juga menoleh ke kanan ke kiri karena dia merasa dihormati. Dan orang Farisi ini ketika berdoa dia menuju bagian bait Allah itu yang paling depan. Kemudian ketika berdoa dia berkata, "Ya Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan, aku ini tidak seperti yang lain. Aku ini taat melakukan perintah Tuhan. Aku berpuasa ya, aku memberikan persembahan, aku juga tidak mencuri, aku tidak melakukan perbuatan jahat. Aku ini berterima kasih karena aku lebih baik dari orang-orang lain itu." Apalagi si pemungut cukai itu. Adik-adik, orang Farisi berdoanya seperti itu ketika berada di bait Allah. Tetapi pemungut cukai ini dia masuk ke dalam bait Allah, dia merasa rendah diri ya. Dia merasa dia orang yang berdosa. Bahkan mungkin dia merasa malu, dia tidak berani menoleh ke kanan atau ke kiri karena tidak ada orang yang menghormati dia. Dan dia pun memilih tempat di bait Allah itu di bagian yang paling belakang. Dan ketika berdoa dia berkata, "Tuhan Yesus, aku ini adalah orang yang berdosa ya. Ampuni aku ya Tuhan ya, dan aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi sungguh aku mohon pengampunan dari Tuhan." Berbeda ya adik-adik. Orang Farisi tadi ketika berdoa dia berkata, "Aku ini orang yang baik, orang yang melakukan perintah Tuhan. Wah, orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat." Tapi orang yang memungut cukai ini, dia sebaliknya, dia berkata bahwa dia merasa, "Aku ini orang yang berdosa, aku ini perlu pengampunan dari Tuhan." Adik-adik, setelah menceritakan seperti itu, Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya pemungut cukai ini telah berdoa dengan benar karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merasa berdosa. Sementara orang Farisi ini Tuhan berkata doanya tidak benar. Karena apa? Karena dia sombong. Dia merasa lebih benar dari orang yang lain. Dia merasa tidak punya salah. Dia merendahkan orang lain. Nah, itu adalah cerita atau kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi adik-adik, kalau kita berdoa pun seharusnya kita juga berdoa seperti siapa? Apakah seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai? Tuhan berkata doa yang benar adalah doanya pemungut cukai. Jadi kita pun seharusnya ketika berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan mengucap syukur ya, dengan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita meskipun kita seringkali melakukan kesalahan. Adik-adik, contoh doa yang tidak baik
Misalnya nih ada anak yang berdoa, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih ya, Tuhan sudah menyertai aku. Tuhan, aku hari ini sudah menolong mama. Aku hari ini sudah mengerjakan PR. Aku sudah melakukan hal-hal yang baik. Tidak seperti adik dan kakak yang tidak mau menolong mama. Itu contoh doa yang tidak benar adik-adik. Karena apa? Karena anak tadi merasa lebih baik dari kakak dan adiknya. Nah sekarang kita harusnya berdoa dengan benar. Contohnya ketika malam kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong, menyertai kita. Kemudian kita meminta ampun kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak mentaati perintah Tuhan. Kita datang, kita mohon Tuhan mengampuni. Setelah itu kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita doakan. Mungkin kita ingin mendoakan teman kita yang sedang sakit, ya, atau kita mau mendoakan papa mama kita, ya, yang besok akan bekerja. Itu contoh doa yang benar, doa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, itu adalah contoh dari doa yang benar dan doa yang tidak benar. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Bunyinya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kakak ulang ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Artinya apa? Artinya adalah kalau manusia itu seringnya melihat apa yang terlihat, ya. Seperti tadi orang-orang melihat orang Farisi, wah bajunya bagus ya, wajahnya bersih ya. Tetapi mereka melihat juga pemungut cukai, bajunya kok dekil kucel ya, wajahnya juga nggak bersih. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apa? Melihat hati. Tadi Tuhan melihat hatinya siapa? Orang Farisi. Hatinya tidak benar ya. Tuhan tidak melihat pakaiannya orang Farisi, tidak melihat kulitnya orang Farisi, tetapi melihat hatinya. Hatinya tidak benar. Tuhan melihat hatinya pemungut cukai? Ya, Tuhan melihat hatinya pemungut cukai. Hatinya benar. Tuhan tidak melihat pemungut cukai ini kok hitam ya, pakaiannya kok dekil ya, lusuh ya. Tidak. Jadi Tuhan melihat hati. Itu artinya seperti itu adik-adik ayat hafalan kita. Jadi kita pun seharusnya juga seperti Tuhan. Tidak hanya melihat luarnya, tetapi kita juga harus melihat hatinya. Sekali lagi ya, kita akan ucapkan ayat hafalannya. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, semoga kita bisa melakukan sesuai seperti ayat hafalan ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Bagaimana kita berdoa dengan benar ya? Kita mengucap syukur dan kita memohon pertolongan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah memberikan firman, memberikan cerita Alkitab bagaimana kami harus berdoa dengan benar. Tuhan Yesus, kami juga tahu bahwa Tuhan Yesus melihat hati setiap
anak-anak-Mu. Oleh karena itu biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan berdoa dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan bila firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah jika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, itu cerita Alkitab hari ini. Semoga kalian semua bisa melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan, berdoa dengan benar. Oke, sampai ketemu di cerita Alkitab berikutnya. Adik-adik, sekarang saatnya persembahan. Silakan adik-adik siapkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah sekolah minggu diserahkan kepada papa atau mama untuk bisa ditransfer ke rekening gereja atau dikumpulkan dan dibawa ketika kita akan sekolah minggu di gereja. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat menjadi membawa kemuliaan untuk nama-Mu dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama dan papa di dalam pekerjaan, dan biarlah Tuhan memberkati mereka senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat suatu percobaan sambil belajar firman Tuhan yang tadi kita dengar tentang berdoa. Adik-adik boleh melakukannya di rumah, baik dari kelas kecil maupun kelas besar boleh mencobanya. Yang kita butuhkan adalah satu buah piring, air panas, juga coklat yang kecil-kecil, merek apa aja. Kita buka coklatnya, kakak tuang dulu di sini ya. Piring ini adalah seperti diri kita, dan coklat-coklat ini adalah pokok-pokok doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang tidak sombong, seperti doa si pemungut cukai, doa yang rendah hati, tidak menjelek-jelekan orang lain, doa yang jujur, berdoa untuk kebaikan orang lain, mengucap syukur, mengakui dosa-dosa kita, dan yang lain-lain. Silakan adik-adik tambahkan apa saja doa-doa yang benar, juga doa yang tidak usah panjang-panjang. Sambil kita susun coklatnya di dalam piring.
Setelah itu kita tuangkan air panas. Jika kita berdoa dengan benar dan dibenarkan oleh Allah, kita lihat apa yang akan terjadi. Piring ini adalah seperti diri kita, dan coklat-coklat ini seperti pokok-pokok doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jika doa-doa tersebut kita sampaikan dengan benar dan dibenarkan oleh Tuhan, seperti doa si pemungut cukai, maka doa kita akan menjadi doa yang indah dan berkenan kepada Tuhan. Indah seperti sebuah pelangi yang berwarna-warni. Adik-adik, sekolah minggu kita sebentar lagi akan selesai. Sebelumnya, mari kita belajar berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami dalam pujian berikut ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Bapa yang baik, terima kasih kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai dengan selesai. Bapa, ajar kami untuk dapat terus rajin berdoa agar kami dapat semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, papa dan mama, juga keluarga kami, agar senantiasa Tuhan lindungi, diberikan kesehatan dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya minggu depan kami juga dapat bersama-sama berkumpul dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu secara online bersama dengan teman-teman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.